Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Padilla, NPM 2121511025 dari kelas A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dendi Nur Camil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Pertama adalah tuliskan 56.789 ke dalam sistem bilangan Babilonia dan Maya. Mari kita jawab dalam sistem Babilonia. Jadi yang pertama ada 56.789 itu pangkat berapa sih, atau 60 pangkat berapa yang mendekati 56.789? Karena dalam sistem Babilonia, untuk bilangan yang lebih besar dari 60 dipergunakan bilangan dasar 60. Dan apabila lebih besar lagi, maka kita menjadikan jadi 60 pangkat 2, pangkat 3, 60 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi 56.789 pangkat tertingginya itu untuk membaginya itu adalah 60 kuadrat. Maka kita cari 56.789 kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu tadi kan 60 kuadrat. Hasilnya adalah 15 dan sisanya itu 2.789. Kemudian sisa ini kita bagi lagi dengan 60, menghasilkan 46, sisa 29. Kan 29 di bawah atau lebih kecil dari 60. Jadi udah sampai sini ya. Jadi hasilnya itu adalah 15, 46, dan 29. Jadi untuk 56.789 sama dengan 15 kali 60 kuadrat tambah 46 kali 60 pangkat 1 ditambah 29, atau 29 kali 60 pangkat 0. Jadi ini teh berurutan ya. Misal pangkat tertingginya 60 kuadrat, berarti ke sini 60 pangkat 1, 60 pangkat 0 gitu. Setelah seperti itu didapat, kita ketahui itu lambang dasarnya dalam sistem Babilonia ada 2. Untuk gambar segitiga yang ke bawah sama dengan 1, atau gambarnya seperti ini, dan segitiga yang menghadap ke sebelah kiri sama dengan 10. Kita misalkan 25 sama dengan, berarti kita gambar 25 itu menjadi 20 ditambah 5, berarti 10-nya ada 2 dan 5-nya oleh satuan 1, berarti ada 5. Dan untuk bilangan kecil di bawah 60 dituliskan dengan menggunakan dasar 10, dan untuk bilangan yang lebih besar dari 60 dipergunakan bilangan dasar 60. Contohnya, lebih besar dari 60 itu adalah ada 80. Maka kita tulis menjadi 1 kali 60 ditambah 20. 60 ini menggunakan bilangan dasarnya, yaitu sama dengan 1. Jadi 1. Ini tambah 20, 20 berarti lambang dasarnya 10 tambah 10, berarti seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soalnya. 56.789 sama dengan 15 kali 60 kuadrat tambah 46 kali 60 pangkat 1 tambah 29. 15 kita jabarkan menjadi 10 ditambah 5. Berarti kita gambarkan seperti ini ya. Berarti 10, ini untuk 10, 5-nya dengan angka 1. Jadi satunya itu sebanyak 5. Jadi lambangnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita pisahkan dengan selang. Selangnya itu mengikuti kuadratnya ya, supaya tidak keliru. Kemudian 46. 46 itu kita jabarkan menjadi 40 ditambah 6. Jadi lambang dasar 10-nya ada 4 dan lambang dasar 1-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, dan lambang dasar 1-nya berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan kita pisahkan dengan selang. Ini pangkatnya 1 berarti selangnya 1 ya. Kemudian 29, kita tulis 29 itu menjadi 30 kurang 1. Jadi 30 berarti 10-nya ada 3. Dan dikurangi, pengurangan lambangnya seperti ini. Dikurangi 1 seperti ini. Ini untuk lambang pengurangannya. Jadi dalam sistem Babilonia 56.789, maka gambarnya seperti ini. Kemudian 5.678,9 dalam sistem numerasi Maya. Untuk menghitung ini 5.678,9 dalam sistem numerasi Maya itu dengan cara 5.679 18 kali 20 pangkat berapa yang mendekati 56.789. Didapat bahwa 5.679 yang mendekatinya itu adalah 18 kali 20 pangkat 2. Maka 56.789 dibagi pangkat tertingginya yaitu 18 kali 20 kuadrat menghasilkan 7. Kita tulis 7 di sini. Berarti ini teh berurutan ya. Jadi 18 kali 20 kuadrat ditambah titik-titik kali 18 kali 20 kuadrat ditambah 20 ditambah yang satuannya. Ini 56.789 dibagi 18 kali 20 kuadrat itu 7, sisa 6.389. Kemudian 6.389 itu dibagi 18 kali 20 menghasilkan 17, sisanya itu 269. Kemudian 269 itu kita bagi lagi dengan 20 berarti menghasilkan 13, sisa 9. Kita dapat bahwa koefisiennya atau yang hasilnya ini 7, 17, 13, 9. Jadi 56.789 sama dengan 7 kali 18 kali 20 kuadrat tambah 17 kali 18 kali 20 ditambah 13 kali 20 tambah 9. Kemudian kita gambarkan dalam lambang sistem numerasi Maya. Yaitu kita gambarkan menggambarnya itu mulai dari atas ya. Yaitu kita gambar angka 7. Angka 7 dalam lambang dasarnya itu seperti ini. Kemudian 17 berarti titik 2. Terus seperti ini untuk lambang dasar 17. Kemudian 13 itu seperti ini. Kemudian 9 itu seperti ini. Jadi kita dapat 56.789 dalam sistem numerasi Maya adalah seperti ini gambarnya ya. Ini mulai dari atas untuk penulisannya. Nomor kedua adalah tuliskan bilangan kompleks Z negatif 5 tambah 5i dalam bentuk polar dan alur. Kita gambar Z negatif 5 tambah 5i itu jadi seperti ini. Negatif 5 sebagai X dan 5-nya sebagai Y. Kemudian untuk mengetahui bentuk polarnya itu kita butuhkan itu adalah R-nya. Yang pertama-tama kita mencari R-nya. Kita cari R-nya itu dari mutlak Z atau negatif 5 ditambah 5i.
itu sama dengan akar dari negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 25. Berarti akar 50 kita iniin berarti jadi 2 kali ini bukannya 2 kali akar 25 menjadi 5 akar 2. Kita dapat nilai R-nya itu 5 akar 2. R sama dengan 5 akar 2. Kemudian kita harus mencari nilai tetanya. Di sini saya akan menggunakan tan untuk menghitung nilai teta. Tan teta sama dengan tan itu kan depan per samping. Depan sampingnya negatif 5 berarti atau Y per X. Y per X sama dengan 5 per negatif 5 sama dengan negatif 1. Tan teta negatif 1 ya. Karena alfa sudut tumpul, maka tetanya itu atau tan negatif 1 itu adalah 135 derajat atau senilai dengan 3 pi per 4. Setelah kita dapat nilai teta dan nilai R, maka kita masukkan ke dalam rumus polar. Rumus polar itu sama dengan R cos teta ditambah I R sin teta. Ini bisa kita sederhanakan ya menjadi R cos teta tambah I sin teta. Kemudian bilangan kompleks dalam polar berarti Z sama dengan R cos teta tambah I sin teta. Kita udah ketahui R-nya itu tadi kan berapa? R-nya itu 5 akar 2. Berarti 5 akar 2 dalam kurung cos teta. Tetanya itu kita udah ketahui yaitu 3 pi per 4 ditambah apa? I sin tetanya sama 3 pi per 4. Atau kita dapat singkat ya. Ini teh menjadi 5 akar 2 cis 3 pi per 4. Ini teh didapat dari rumus R cis teta. Ini teh rumus singkat dari rumus polar. Kemudian kita rubah bentuk bilangan kompleks ke dalam bentuk Euler. Kita ketahui bahwa rumus Euler itu adalah E I teta. Kemudian rumus bilangan kompleks dirubah ke dalam Euler itu adalah Z sama dengan R kali Euler. Kita ketahui bahwa R-nya itu tadi kita udah dapat ya. R-nya itu 5 akar 2. Berarti kita tulis 5 akar 2 dikali Euler. I tetanya kita kan udah ketahui tetanya itu tadi berapa? 3 pi per 4. Berarti
tetanya 3 pi per 4. Jadi kita dapat bahwa bilangan kompleks Z negatif sama dengan negatif 5 tambah 5i dalam bentuk euleurnya adalah 5 akar 2 EI 3 pi per 4. Nomor 3, misalkan tambah dan kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan 2A kurangi B tambah 5. A kali B sama dengan A kurangi 2B tambah A kali B. Tentukan impuls operasi tambah dan kali. Kita jawab. Untuk mencari impuls, maka kita harus mengetahui identitasnya terlebih dahulu. Rumus impuls itu adalah A tambah impuls sama dengan identitas. Dan rumus untuk mencari identitas itu adalah A tambah identitas sama dengan A. Ini mapnya ke bawah, soalnya gak muat. Jadi dari soal ini untuk mencari impulsnya maka harus diketahui dulu identitasnya. Yang pertama kita kerjakan dulu dari operasi tambah, yaitu A tambah B sama dengan 2A min B ditambah 5. Kita misalkan A-nya itu adalah A dan B-nya itu adalah identitas. Maka A ditambah B sama dengan A. A tambah B itu 2A kurangi B tambah 5 dikurangi A. Min B atau negatif B tambah 5 sama dengan A kurangi 2A. Jadi negatif A. Negatif B tambah 5. Negatif B sama dengan negatif A kurangi 5. Karena B itu identitas, maka kita kali dengan negatif 1 untuk menghilangkan tanda negatifnya. Jadi B sama dengan A ditambah 5. Kita udah ketahui identitasnya adalah B sama dengan A tambah 5. Kemudian kita cari inversnya dengan menggunakan rumus A tambah inverse sama dengan identitas. A ditambah inverse-nya itu ditanyakan ya, sama dengan identitas. Kita udah ketahui identitasnya itu sama dengan A tambah 5. Kemudian kita mencari inverse, dan kita mencari nilai inverse. A tambah inverse sama dengan identitas. A ditambah inverse, kita misalkan inverse-nya itu, kemudian kita telah ketahui B sama dengan A tambah 5, atau ini nilai identitasnya kita udah ketahui. Maka kita untuk mengetahui inverse menggunakan rumusnya, yaitu rumus inverse yaitu A tambah inverse sama dengan identitas.
kita misalkan A tambah B sama dengan identitas. B itu adalah input ya. Jadi 2A kurangi B ditambah 5 sama dengan identitasnya itu A tambah 5. 2. Negatif B sama dengan A kurangi 2A tambah 5. Di sini dipindahin ke sini. Jadi negatif B sama dengan negatif A. Kita kali negatif 1 untuk menghilangkan tanda negatifnya. Jadi B sama dengan A. B itu adalah inverse di sini. Jadi setelah kita dapat nilai inverse-nya itu adalah A. Kemudian kita cari nilai inverse dari A kali B sama dengan A negatif kurangi 2B tambah A kali B. Kita telah ketahui kan tadi sebelum mencari nilai inverse kita udah harus mengetahui identitasnya dulu. Kita misalkan lagi B itu adalah identitas kayak tadi ya yang operasi tambah. Jadi A kali B sama dengan A, atau A kali identitas sama dengan A. Kita A kali B itu yaitu A kurangi 2B ditambah A kali B sama dengan A. Kemudian min 2B tambah AB sama dengan A kurangi A. Ini A-nya dipindah ruaskan ke sini. Kemudian kita keluarkan yang sama, yaitu kan ini ada yang sama B. Jadi B-nya dikeluarin. B sama dengan negatif 2 tambah A sama dengan A kurangi A 0. B sama dengan 0 dibagi, ini dibagi ke sini, jadi ngebagi negatif 2 tambah A. B sama dengan 0, A kurangi 2. B sama dengan 0. B itu kan tadi identitas ya. Di sini B identitas. Kemudian kita mencari nilai inverse-nya, kan udah diketahui identitasnya. A tambah inverse sama dengan identitas. Yaitu A kurangi 2B tambah A kali B sama dengan identitasnya 0. Berarti min atau negatif 2B tambah A kali B sama dengan negatif A. B-nya kita keluarin karena sama. Jadi B kali negatif 2 tambah A sama dengan negatif A. B sama dengan negatif A per negatif 2 tambah A. B sama dengan negatif A per A kurangi 2. Jadi kita dapat nilai inverse dari A kali B sama dengan A kurangi 2B tambah AB adalah nilai inverse-nya itu adalah negatif A per A kurangi 2. Nomor 4, hitunglah BDTE basis 15 dibagi TP basis 15 yang B-nya PTBDT basis 14 dibagi B29 basis 14 yang C-nya ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. Kita jawab yang A-nya dulu. Dalam basis 15 kita kenal ada 15 ya. 15 itu huruf.
Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PBDTE, yaitu P sebagai 10, B sebagai 11, D sebagai 12, T sebagai 13, E sebagai 14. Kita langsung ke soalnya, yaitu BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus mencari TP kali berapa yang mendekati BDT. Karena kalau kita mengambil BD doang, itu T lebih kecil dari TP. Jadi kita mengambil 3 angka. Jadi BDT. Jadi TP kali berapa yang mendekati BDT. Jadi yang mendekati BDT itu adalah TP kali T. Yang mana P kali T itu adalah P kali T adalah 130. 130 di basis 15 adalah 8 P. Kita tulis P-nya di sini. Kemudian T kali T. T kali T itu adalah 13 kali 13, berarti menghasilkan 169. 169 kan ada disimpan di sini tadi. Ditambahin jadi 169 tambah 8 yaitu 177. 177 dalam basis 15 adalah 11, 12 atau BD. Itu jadi TP kali T adalah BDP. Kita tulis di sini itu T. TP kali T adalah BDP. Kita kurangi. E kurangi 0, 0. T kurangi P, yaitu 13 kurangi P. Kita kurangi. E kurangi 0, yaitu E. Kemudian T kurangi P adalah 3. D kurangi D, 0. B kurangi B, 0. Kemudian kita bagi lagi T. E dibagi TP. Karena TE lebih kecil dari TP, maka kita tambah 0 ya di sini. Berarti di sini jadi koma. TE 0 dibagi TP atau yang TP kali berapa yang mendekati TE 0. Yang mendekatinya itu adalah TP kali 4. Itu P kali 4 itu adalah P kali 4 sama dengan 40. Dalam basis 15 itu adalah 2P. Kita tulis P-nya di sini, simpan 2-nya di sini. Atau T kali 4 sama dengan 52 ditambah, ini kan ada yang simpannya ini, tambah 2 sama dengan 54. 54 dalam basis 15 adalah 39. Kita tulis berarti di sininya 39P. Kemudian berarti ininya itu 4. TP kali 4 itu adalah 39P. 0 kurangi 4 tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke sini. Nilai 1 di sini itu dalam basis 15 itu senilai 15. Jadi 15 kurangi P adalah 5. Kemudian ini E-nya tuh udah dipinjam tadi. Jadi ini T menjadi T. T kurangi 9 atau 13 kurangi 9 sama dengan 4. Udah ini kita tambahin 0 lagi biar bisa dibagi TP. TP kali berapa yang mendekati 45? Kita coba lagi. TP kali 4. Itu berarti 4. Jadi 39P. Kita kurangi lagi. 0 kurangi P tidak bisa. Jadi pinjam 15 kurangi P 5. Di sini 4. 4 kurangi 9 tidak bisa, pinjam lagi. Jadi 19 kurangi 9 yaitu 10. Jadi 10 itu adalah P. Jadi P5. Jadi
BDTE basis 15 dibagi TP basis 15 adalah T,44 basis 15. Kemudian yang B yaitu menghitung PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14. Di sini PT sama P29 itu lebih kecil PT. Kita ambil 3 angka itu PTB masih lebih kecil dari B29. Jadi di sini kita ambil 4 angka. Itu PTBD dibagi B29 basis 14. Jadi kita mencari dulu B29 kali berapa yang mendekati PTBD. Yaitu didapat B29 kali T. Yaitu 9 kali T sama dengan 117. Dalam basis 14 adalah 85. Kita simpan 5-nya di sini. 8-nya jadi simpenan, di sini aja lah. Kemudian 2 kali 3, 2 kali T. 2 kali T atau 2 kali 13 menghasilkan 26 ditambah 8 sama dengan 34. Dalam basis 14 adalah 2,6. Kemudian B kali T. Simpan dulu ini 6-nya di sini. Terus 2 jadi simpenan. B kali T sama dengan 143. Kemudian tadi simpenannya ditambah 2 sama dengan 145. 145 di basis 14 adalah P5, berarti P565. Kita udah dapet ya ini, berarti kita tulis T-nya di sini. B29 kali T itu adalah P565. Kita kurangi. Maaf ini enggak sejajar. Berarti T kemudian D kurangi 5 adalah 7. Kemudian B kurangi 6 adalah 5. T kurangi 5 adalah 8. Kemudian kita cari B57T dibagi B29 atau B29 kali berapa yang mendekati B57T. Kita dapat yaitu B29 dikali P. Kita cari dulu. 9 kali P sama dengan 90. Dalam basis 14 adalah 6,6. Kita tulis 6. Kemudian 2 kali P itu sama dengan 20. Kemudian kita tulis yang simpanannya tambah 6 berarti 26. 26 dalam basis 15 adalah 1D. Kita tulis D-nya di sini. Satunya sebagai simpanan. Kemudian B kali P atau 11 kali 10 adalah 110. Ditambah tadi simpanannya 1 jadi 111. Dalam basis 14 111 itu adalah 7T. Karena tidak ada yang dikali lagi berarti tulis aja 7T. Jadi B29 kali P adalah 7TD6. Kita tulis di sini P-nya ya tadi udah. Jadi 7TD6. Kita kurangi. T kurangi 6 atau 13 kurangi 6 hasilnya adalah 7. 7 kurangi 12 atau 7 kurangi D gak bisa, berarti pinjem 1. Nilai 1 di sini adalah nilainya 14. Jadi 14 tambah 7 adalah 21. 21 dikurangi D atau 12 adalah 9. Kemudian ini kan udah dipinjam berarti sisanya 4.
4 kurangi T tidak bisa, jadi pinjam lagi. Jadi 4 tambah 14 itu 19. 4 tambah 14 adalah 18. 18 kurangi T atau 13, hasilnya itu adalah 5. Itu kita komain ya. Soalnya akan dibagi lagi. Karena 597 lebih kecil dari B29, maka kita tambah 0, kemudian simpan koma di sini. Kemudian B29 kali berapa yang mendekati 5970? Didapat bahwa yang mendekati 5970 itu adalah B29 dikali 7. Yaitu kita cari dulu 9 kali 7 sama dengan 63. Dalam basis 14 adalah 4,7. Kita tulis 7 di sini, 4-nya kita simpan di sini aja, atau di sini juga bisa dibulatin. Kemudian 2 kali 7. 2 kali 7 itu adalah 14. 14 ditambah simpenannya itu 4 menghasilkan 18. 18 dalam basis 14 adalah 14. Kita tulis 4, simpan 1. Kemudian B kali 7 atau 11 kali 7 sama dengan 77. 77 tambah 1 simpenannya jadi 78. 78 dalam basis 14 adalah 5,8. Berarti kita tulis 5847. Jadi kita tulis di sini 7-nya. Jadi 5847 dikurangi 0 kurangi 7 tidak bisa. Jadi pinjam. Jadi 14 kurangi 7 adalah 7. Kemudian ini kan udah dipinjam, jadi 6 kurangi 4 sama dengan 2. 9 kurangi 8 1. Jadi udah sampai 1 angka di belakang koma aja. Jadi nilai dari PT-BDT basis 14 dibagi B29 basis 14 adalah TP,7 dalam basis 14. Hasilnya ini adalah TP,7 basis 14. Takut gak kelihatan ininya, kita hapus dulu. Koma. TP,7 basis 14. Kemudian untuk yang C. Yang C itu adalah ubahlah 0,87 ke basis 13. Mari kita kerjakan. 0,87 ke dalam basis 13 berarti 0,87 dikali 13 per 13. Hasilnya itu adalah 11,31 per 13. Kita tulis ada 11-nya, 11 per 13 ditambah ininya, pisahin ya di belakang komanya. Jadi 0,31 kali 13 lagi per 13 sama dengan 4,03 per 13. Kita tulis lagi, ini tulis lagi 11 per 13 ditambah 4 per 13, kemudian ditambah 0,3 dikali 13 bagi 13 sama dengan 3,9 per 13. Terus sama dengan 11 per 13 ditambah 4 per 13 ditambah 3 per 13 ditambah ini pisahin jadi 0,9 per 13 dikali 13 sama dengan 11,7 per 13. Kemudian 11 per 13 kita tulis lagi, tambah 4 per 13 ditambah 3 per 13 ditambah 11, ini ya 11 per 13 ditambah 0,7 kali 13 per 13. Kesananya itu masih panjang, jadi
kita cukup aja sampai sini ya. Ini kita, nah kesananya itu masih panjang. Jadi 0,87 sama dengan 0,11 4 3 11 dan seterusnya. Basis 13. Atau kita ubah menjadi 0,11 itu berarti B 4 3 11-nya itu B dalam basis 13. Nomor kelima adalah A. Gunakan teorema binom untuk menjabarkan X kurangi 3Y pangkat 10 dan B. Tentukan suku ke-9 dari 3X tambah Y pangkat 15. Yang pertama dulu ya, kita jabarkan dari X kurang 3Y sama dengan 10. Kita ketahui bahwa N-nya itu 10. Jadi dari ketahui itu N-nya itu 10, kita dapat menghitung koefisien-koefisiennya itu menggunakan rumus kombinasi. Ya udah. Yang mana kita mulai dari sini dulu. 10 pangkat 0 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10. Itu sama dengan 0 faktorial per 0 faktorial per 10 faktorial. Dan 1 sama dengan 10 faktorial 1 9 faktorial sama dengan 10, kemudian 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial sama dengan 45, kemudian 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial sama dengan 120, kemudian 10 faktorial per 4 faktorial 6 sama dengan 210, dan 10 faktorial per 5 faktorial 5 faktorial sama dengan 252, kemudian 10 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial sama dengan 210, kemudian 10 faktorial 7 faktorial 3 faktorial sama dengan 120, kemudian 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial sama dengan 45, 10 faktorial per 9 faktorial 1 faktorial sama dengan 10, kemudian 10 faktorial per 10 faktorial 0 faktorial sama dengan 1. Jadi kita telah mendapat koefisien-koefisiennya, yaitu 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 720, 45, 10, dan 1. Setelah kita peroleh koefisiennya, setelah kita menentukan koefisien-koefisiennya, kita tulis, yaitu X kurangi 3Y pangkat 10 menjadi X tambah negatif 3Y pangkat 10 dengan A-nya itu X dan B-nya itu adalah negatif 3Y. Maka kita dapat X kurangi 3 pangkat 10 itu
kita tulis koefisiennya. Yang pertama adalah 1, berarti X pangkat 10. Kita itu menentukan pangkat-pangkatnya itu dari sini ya. Apabila pangkat X itu pangkatnya itu dari 10 menurun ke bawah sampai 0. Sedangkan Y pangkatnya itu dari 0 naik sampai 10. Kita melihat pangkatnya itu bisa dari sini juga ya. Ditambah 10. Koefisiennya 10 kan dari sini. 10x pangkat 9 negatif 3y tambah 45x pangkat 9 tambah negatif 3y ditambah 120x pangkat 7 dikali negatif 3y per 3 kali 3 tambah 210 x pangkat 6 kali negatif 3y pangkat 4 ditambah lagi 250 2x pangkat 5 dikali negatif 3y pangkat 5 ditambah 210 x pangkat 4 kali negatif 3y pangkat 6 tambah 120 x pangkat 3 kali negatif 3y 7 ditambah 45 x tambah dikali negatif 3y pangkat 8 ditambah 10 x kali negatif 3y pangkat 9 ditambah 3y pangkat 10 negatif 3y pangkat 10 sama dengan, jadi kita dapat untuk X negatif 3 pangkat 10 penjabarannya adalah seperti ini. Panjang banget ya. Bisa kalian lihat. Nomor 5, yang B-nya itu tentukan suku ke-9 dari 3x tambah y pangkat 15. Di sini kita ketahui n-nya itu sama dengan 15. Setelah diketahui n-nya, maka kita cari koefisien suku ke-9. Koefisien suku ke-9 itu kita carinya itu menggunakan rumus kombinasi, itu 15, 8. Kenapa ini 8? Karena suku ke-9 itu mulainya itu dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya itu 9. Jadi suku ke-9 itu ininya 8. Jadi 15 faktorial per 8 faktorial 7 faktorial. Kita jabarin 15 faktorialnya, yaitu 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 7 faktorial. Kita coret 8 faktorialnya karena sama ya. Terus kita hitung ya. Dari atas itu kita hitung itu menghasilkan 32.032.400 per 7 faktorialnya itu adalah 5040. Kita bagi, ini dibagi ini. Itu hasilnya itu 6435. Kemudian kita tulislah itunya yang X-nya sama Y-nya. Jadi 3X pangkat 7 kali Y pangkat 8. Kenapa ini 7? Karena kita lihat dulu ya. 7 itu dari sini, 8-nya itu dari sini. Kemudian kita kalikan. Jadi kita kalikan 6435 dikali 3x pangkat 7, yaitu sama dengan 1 atau 14 juta
73.345. X pangkat 7 Y pangkat 8. Jadi hasilnya ini ya. Suku ke-9 dari 3X tambah Y pangkat 15 adalah ini. 14.073.345. X pangkat 7 Y pangkat 8.